Pernah nggak kamu kagum pada seseorang yang bisa memimpin dengan berani, tapi di sisi lain, kamu juga punya teman yang lembut dan bisa bikin suasana jadi tenang. Dua-duanya hebat kan? Tapi seringkali kita lupa. Setiap kekuatan punya bayangan kelemahan di belakangnya. Di buku Personality Plus, Florence Littauer mengajak kita untuk memahami dua sisi dari 4 tipe utama kepribadian manusia. Tujuannya, supaya kita bisa menumbuhkan potensi diri tanpa tersandung oleh kelemahan kita sendiri. Sekarang, coba bayangkan seseorang yang selalu bikin suasana jadi hidup. Mereka suka tertawa, gampang akrab, dan penuh dengan ide-ide cemerlang. Itulah si sanguinis. Florence menyebut mereka sebagai jiwa pesta tipe yang membawa warna dimanapun mereka berada. Kekuatan mereka jelas terlihat, ramah dan mudah sekali berteman. Mereka juga optimis, spontan, dan sangat ekspresif. Selain itu, mereka pandai berbicara dan bisa memotivasi orang lain. Tapi, di balik cahaya terang itu, ada bayangan yang sering muncul. Mereka mudah lupa janji, kurang disiplin, suka melebih-lebihkan cerita, dan kadang susah untuk diam. Sanguinis perlu belajar bahwa antusiasme tanpa komitmen bisa membuat orang lain kecewa. Tapi kalau energi mereka bisa diarahkan dengan benar, mereka bisa jadi penggerak semangat yang luar biasa dimanapun. Nah, kalau sanguinis adalah sang penghibur, maka koleris adalah sang penggerak. Mereka terlahir dengan energi untuk memimpin, selalu fokus pada hasil, dan gak suka buang-buang waktu. Kekuatan koleris itu tegas, percaya diri, dan penuh dengan target. Mereka juga sangat cepat dalam mengambil keputusan dan mampu memimpin di saat orang lain merasa ragu. Tapi, sisi lainnya juga sama kuatnya, mereka cenderung kurang sabar dengan orang yang dianggap lambat, keras kepala, dan kadang bisa terlihat dingin atau suka memerintah. Florence bilang, koleris seringkali menjadi mesin yang mendorong perubahan besar. Tapi, mereka perlu belajar satu hal yang sangat penting, empati. Sebab, tanpa hati, kekuatan bisa berubah menjadi tekanan bagi orang di sekitarnya. Sekarang, bayangkan seseorang yang sangat memperhatikan detail, suka merencanakan segalanya, dan ingin semuanya berjalan dengan sempurna. Dialah si melankolis. Mereka adalah para pemikir, perasa, dan pencipta sistem yang rapi dan teratur. Kekuatan mereka terletak pada ketelitian, kemampuan analitis, dan keteraturan. Mereka juga dikenal sangat setia dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, mereka punya sisi artistik dan peka terhadap keindahan. Tapi, sisi lain dari kesempurnaan itu adalah mereka mudah sekali kecewa kalau hasilnya tidak sesuai harapan. Mereka juga cenderung pesimis dan khawatir secara berlebihan, kadang sampai terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Florence menulis bahwa melankolis perlu diingatkan bahwa kesempurnaan bukanlah segalanya. Terkadang, cukup baik itu sudah lebih dari cukup dan bisa membuat hati jauh lebih tenang. Dan terakhir, tipe yang paling tenang dari semuanya, si phlegmatis. Mereka bukan pemimpin yang keras atau penghibur yang heboh, tapi mereka adalah penjaga kedamaian dalam setiap hubungan. Kekuatan phlegmatis adalah mereka sangat sabar, penyayang, dan setia. Emosi mereka stabil, dan mereka bisa diandalkan serta tidak mudah panik dalam situasi sulit. Tapi, ada juga sisi yang sering menahan mereka. Mereka sulit mengambil keputusan, tidak suka dengan perubahan, dan kadang terlihat pasif atau suka menunda-nunda pekerjaan. Florence menulis, phlegmatis adalah sungai yang tenang, bukan karena lemah, tapi karena dalam. Mereka adalah orang-orang yang membuat dunia terasa lebih damai asalkan mereka berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman mereka. Florence mengingatkan kita bahwa setiap kepribadian punya dua sisi kekuatan yang harus dirawat dan kelemahan yang harus disadari. Tidak ada satu tipe pun yang lebih baik dari yang lain. Karena dunia ini butuh semuanya agar bisa seimbang. Jadi, jangan berusaha menjadi orang lain. Kenali sisi terbaik dari dirimu dan gunakan itu untuk kebaikan. Di episode berikutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana menemukan kombinasi unik dari keempat kepribadian ini dalam diri kita dan kenapa dua orang bisa berbeda total meskipun sama-sama sanguinis.